Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan dalam Miracle Message buat pagi hari ini. Saya rindu untuk boleh menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, untuk kita hari ini belajar lewat perenungan firman Tuhan yang akan terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Sebelum sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama saya mengajak kita untuk kita berdoa, kita mohon tuntunan daripada Roh Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mohon roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami, membuka mata dan telinga rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan pesan Tuhan buat setiap kami. Dan selama firman dibagikan, setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan firman-Mu, hidup kami diubahkan, dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Hidup kami berubah, berbuah, dan menyenangkan hati Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita akan belajar tentang Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saudara, Mazmur 1 adalah pembukaan dari kitab Mazmur yang membedakan antara kehidupan orang benar dan kehidupan orang fasik. Mazmur ini bukan hanya berbicara tentang kebahagiaan orang benar, tapi juga menegaskan dari hidup dalam kebenaran adalah hasil daripada anugerah atau kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita. Saudara, kita akan lihat yang pertama, di ayat yang pertama dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Saudara, kita bisa ngambil satu kesimpulan bahwa orang benar, jalan orang benar adalah jalan hidup yang diberkati. Kata berbahagialah dalam bahasa aslinya dipakai kata asrei yang berarti diberkati, beruntung, atau berbahagia. Dan konteksnya adalah dimulai dari kehidupan secara rohani. Kebahagiaan ini bukan berasal dari usaha manusia, tetapi dari anugerah Allah yang memberi kekuatan untuk kita hidup benar. Nah, saudara bisa melihat ada tiga hal yang membuat manusia itu bisa jatuh dalam dosa. Yang pertama adalah berjalan. Kata berjalan dipakai kata halah yang menunjukkan pengaruh awal daripada dosa. Yang kedua berdiri dipakai kata amat yang menunjukkan keterlibatan yang lebih dalam lagi. Yang ketiga adalah duduk yaitu yasyat, yaitu keterikatan penuh akan dosa. Artinya orang mulai menikmati dalam kehidupan dosa. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa kemampuan untuk kita terhindar atau kita menjauh dari setiap hawa nafsu atau kehidupan lama yang membawa kita kepada dosa adalah waktu kita hidup dalam anugerah Allah. Dan kita mengizinkan anugerah Allah yang bekerja dalam hidup kita untuk memberikan kita hikmat untuk mampu membedakan jalan yang benar dan jalan yang salah. Ayat yang kedua Bapak Ibu, kita bisa lihat, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kata kesukaan dipakai kata kepets, yang menunjukkan kegembiraan atau kesenangan yang mendalam, sukacita yang dalam, orang yang diberkati yang menemukan sejatinya adalah ketika menemukan firman Tuhan. Ketika sukacita itu ada di dalam firman. Kata merenungkan dipakai kata hagah, artinya memikirkan, merenungkan, mendalam atau menggumamkan atau memperkatakan secara perlahan-lahan. Ini menggambarkan komitmen penuh untuk kita mau belajar, memperkatakan, menggumamkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, anugerah Allah membuat hati manusia menjadi berubah. Anugerah Allah yang memampukan kita untuk kita itu dapat mampu belajar firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan setiap kita orang percaya untuk berjalan sebagai respon atas anugerah Allah itu. Roh Kudus memberi kemampuan untuk kita mampu berjalan dalam ketaatan akan firman-Nya. Jadi kita melibatkan dua hal, yaitu
anugerahnya dan Roh Kudusnya untuk menolong kita sehingga hati kita berubah memiliki kecintaan akan firman Tuhan. Penggambarannya di ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kata ditanam itu dipakai kata satul. Kata ini menunjukkan tindakan aktif dari pihak luar, yaitu Allah sendiri, yang menempatkan orang percaya di tanah atau di tempat yang subur secara rohani. Aliran air menunjukkan sumber kehidupan yang terus-menerus, yaitu anugerah Allah dan firman-Nya. Maka kita bisa mengambil sebuah kebenaran bahwa hidup yang menghasilkan buah rohani adalah hasil dari anugerah Tuhan yang menanam hidup kita pada sumber kehidupannya. Keberhasilan dalam hidup rohani adalah bukti dari pekerjaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Nah, di bagian yang kedua, saudara, dari Mazmur 1 ini ayat 45 adalah bicara tentang jalan hidup orang fasik menuju kebinasaan. Ayat 4 dikatakan demikian, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam ditiupkan angin. Saudara, sekam itu dalam bahasa sini dipakai kata mods, melambangkan sesuatu yang ringan, tidak bernilai, atau mudah dihancurkan. Orang fasik itu tidak memiliki dasar yang kuat, karena sesungguhnya orang fasik hanya hidup mengandalkan kekuatannya sendiri atau berdasar kemauannya sendiri atau kehendaknya sendiri. Maka hidupnya ringan, tidak berbobot, dan tidak memiliki sebuah akar yang kuat. Maka kita bisa mengambil sebuah pengertian bahwa tanpa anugerah Allah, hidup kita sebagai manusia akan terombang-ambingkan oleh semua cobaan dan hawa nafsu dunia. Maka kita perlu untuk tinggal di dalam Dia supaya hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saudara, kita bisa melihat bahwa anugerah Allah di dalam Kristus Yesuslah yang memungkinkan kita berdiri di hadapan Tuhan. Orang fasik pasti dihukum. Tapi orang yang menolak anugerah Allah adalah orang yang menolak yang namanya keselamatan yang ditawarkan Tuhan kepadanya. Jadi kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, maka di hadapan tahta pengadilan Allah, penghakiman Allah suatu kali, hanya orang-orang yang menerima anugerah Allah adalah orang-orang yang mengalami keselamatan di dalam Dia. Di bagian ketiga, sudah kita bisa melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mengenal dipakai kata dalam bahasa aslinya adalah yodea, mengasihi atau memiliki hubungan pribadi. Kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata ginosko, yaitu pengenalan yang dalam, yang intim. Allah tidak hanya mengetahui jalan orang benar, tetapi juga menjaga, memperhatikan hidup setiap kita untuk kita tetap berjalan dalam pengenalan akan Tuhan, dalam hubungan kasih. Nah, kata kebinasaan sudah dipakai kata tofet yang menunjukkan kehancuran total, yaitu keterpisahan kekal kita dari Allah. Saudara, Tuhan mengenal orang benar karena mereka adalah miliknya. Tuhan tuh tahu siapa miliknya yang ditebus oleh anugerahnya, yang menerima orang-orang yang menerima anugerahnya. Jalan mereka dipimpin oleh Tuhan sendiri, sementara jalan orang fasik menuju kebinasaan. Karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang menolak anugerah Tuhan. Saudara, apa yang kita bisa renungkan dari perenungan firman Tuhan ini adalah, apakah kita semua hari ini hidup sebagai pohon yang ditanam Allah, atau kita ini seperti sekam yang ditiupkan angin? Bapak Ibu yang bisa menjawab ini. Sudahkah Bapak Ibu menerima anugerah Tuhan yang memampukan Anda hidup dalam kebenaran? Yang ketiga, biarkan
Bagaimana firman Tuhan mempengaruhi keputusan Bapak Ibu Saudara setiap hari? Titus 2 ayat 11 berkata bahwa karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi saya mengajak kita semua pagi hari ini, mari taruh hidup Bapak Ibu Saudara dalam anugerah Tuhan, cintai firman Tuhan, dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya, nothing missing, nothing broken. Semua yang baik, semua yang dahsyat, semua yang luar biasa terjadi dan digenapi dalam hidup kita semuanya. Secara hidup kita semua boleh mengalami terus perjumpaan dengan Tuhan, dengan firman-Nya. God bless you all. Shalom.